Sebentar lagi perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Antonius Dwi Sukartono PR. Mari kita bantu berdiri untuk menyanyikan lagu pembukaan. Juru selamat kami atas maut pemenang, berikanlah umatmu yang mengikut wafatmu bersamamu. Tapi ini bukan minggu prapaskah kedua ya, jadi misa tetap harus dilaksanakan besok pagi. Jadi Sabtu ini tidak menggantikan misa hari Minggu. Setuju ya? Setuju. Maka sama-sama. Iya. Saya sudah misa, ya. Dan misa hari ini adalah misa tema untuk mengingatkan ibu, saudari kita, eyang kita, istri kita, Ibu Kristina Maria Sun yang wafat setahun yang lalu. Begitu, mari dengan hati kita bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan, dan kita juga berdoa untuk Bapak selalu diberi kesehatan dan terus tetap setia berdoa untuk anak, cucu, menantu, dan kita semua yang hadir pada sore hari ini. Sama-sama mari kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Saya mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu telah mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kepada bangsa-Mu. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Dia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang telah dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sebab ia membuat matahari terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna ada. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita dituntut untuk berdoa untuk ibu, untuk saudari kita ini. Kalau dalam bacaan Injil kita ditantang Tuhan. Kalau kita hanya menyapa orang yang kenal, oh biasa, ya kan? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, biasa. Cukai orang jahat, orang yang tidak beragama pun, ya kan? Juga melakukan itu. Kalau sekarang teman-teman saudara kita sedang berbuka puasa, kita bisa ikutan puasa juga, kita bisa ikutan berbuka juga, ya kan? Kebetulan entah kenapa puasa mereka berbarengan dengan puasa kita. Setelah Sintia kemarin ya, baru Imlek, besoknya langsung pas gitu ya. Habis makan kenyang, udah, sehingga sebelum babinya boleh dijual, ya. Akhirnya makan banyak-banyaknya untuk sahur sekalian kali ya. Kalau yang dispanasin, pagi-pagi dipakai untuk sahur. Enak masalahnya babi itu ya. Tapi ya, kita nggak usah ngomongin ini itu. Yang penting yang berpuasa bukan paruhnya, tapi juga seluruh diri kita. Nah hari ini kita diminta Tuhan bukan hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi harus mengasihimu, yang ngomong inilah, yang menolak inilah dan sebagainya. Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Sehingga ketika puasa kita berpuasa, kita nggak 12 jam, tapi kita berpuasanya mungkin lebih 24 jam, bahkan juga 40 hari. Kita menantang dari hawa nafsu, dari amarah, dari makan sesuatu yang kita sukai. Bukan hanya satu hari lalu malamnya kita bisa makan sebebas-bebasnya. Bukan hanya puasa jasmani, tapi ada sesuatu yang mau diperjuangkan. Ingat hari Rabu Abu bacanya apa? Kalau kamu bersedekah, ya kan? Jangan sampai tangan kirimu tahu, biar Tuhan layak tempat tersembunyi. Kalau yang kedua, kalau berdoa, juga tutup pintumu dan akhirnya berdoa. Sama, kita pun demikian. Dan kalau berpuasa, minyakilah rambutmu, cuci muka biar segar, biar melihatkan kita tidak berpuasa, tapi kita bisa menahan diri, jangan pura-pura berpuasa. Dan akhirnya ya kita minta kasihan, belas kasih saya lagi berpuasa, kerjaannya dikurangi gitu ya. Kalau dikasih izin pulangnya setengah hari ya banyak yang dapat diskon gitu ya. Tapi kalau dapat uang nggak mau didiskon ya. Tapi bekerja mau didiskon. Teman-teman puasa hari ini dan seterusnya sampai nanti Jumat Agung dalam Gereja Katolik, mari kita memperlihatkan bahwa kita tidak puasa, kita bersemangat. Ternyata memang puasa itu bukan malah membuat kita sakit. Ternyata 3 tahun saya sudah mulai namanya sudah terkenal ya, viral ya, intermittent fasting gitu ya. Dan ternyata memang ada buktinya gitu ya. Tahun benar-benar diet total, tapi tahun kedua sampai tahun ketiga ini ketika makan itu hanya 6 jam atau 8 jam, semua badannya segar, lebih kelihatan enak melihatnya. Kamu lebih kelihatan naik sepeda juga enak, jalan juga enak, lari juga sekarang malah lebih enak gitu ya. Kenapa bisa menahan? Makanan itu ternyata
yang terpinta Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian